Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah, guru IPA di SMP Negeri 1 Perak Timur, Kecamatan Perak Timur, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Di video kali ini, saya akan memaparkan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi penguatan kompetensi sosial emosional atau KSE murid yang berbasis teknologi pada materi sistem pencernaan manusia di kelas 8A di SMP Negeri 1 Perak Timur. Tujuan pembelajaran ini, harapan saya dengan pembelajaran berdiferensiasi dapat mengakomodasi kebutuhan belajar murid dan memfasilitasi murid sesuai kebutuhannya, menciptakan pembelajaran menarik untuk murid dengan memanfaatkan teknologi dengan penguatan kompetensi sosial emosional atau KSE. Murid, harapan saya, murid memiliki kesadaran diri dan manajemen diri yang baik, kesadaran sosial dan keterampilan berkolaborasi yang baik, serta bertanggung jawab atas setiap keputusan yang dibuat oleh murid. SMP Negeri 1 Perak Timur terletak sejauh lebih kurang 7,15 km dari pusat kota Kabupaten Aceh Utara. Walaupun jauh dari pusat kota dan dengan fasilitas seadanya, tidak menurunkan semangat belajar para guru dan terus meningkatkan kompetensinya agar selalu dapat menuntun murid sesuai kodratnya. Sebagai seorang guru, kita menyadari bahwa murid hadir ke sekolah bukanlah dari latar belakang yang sama. Mereka menghadirkan keberagaman yang unik dalam kelas pada saat pembelajaran, mulai dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar yang berbeda-beda. Penting bagi seorang guru untuk mempertimbangkan karakteristik, minat, gaya belajar, bahkan kebutuhan belajar murid dengan menyajikan strategi pembelajaran yang menarik serta efektif untuk mereka. Di era digitalisasi ini, pendidikan menghadapi tantangan yang beragam, bukan hanya dialami dan dirasakan langsung oleh siswa, namun juga dirasakan oleh guru. Karena menuntut guru untuk menyesuaikan metode pembelajaran agar dapat mengakomodasi semua kebutuhan murid. Dengan pembelajaran berdiferensiasi ini hadir menjadi solusi untuk menjawab tantangan tersebut, yang mana merupakan strategi pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Dan dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat membantu murid untuk memaksimalkan potensi murid. Selama mengikuti pendidikan guru di PMM, saya lebih dapat memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini yang terpenting pada pembelajaran ini yaitu menyajikan untuk menjawab kebutuhan murid. Di video kali ini, saya akan membahas terkait dengan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dan penguatan kompetensi emosional atau KSE murid pada materi sistem pencernaan manusia kelas 8A SMP Negeri 1 Perak Timur, Kabupaten Aceh Utara. Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi dapat mengakomodasi kebutuhan belajar murid dan memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Ciptakan pembelajaran yang menarik serta murid dengan memanfaatkan teknologi dengan penguatan kompetensi sosial emosional atau KSE murid. Harapannya memiliki kesadaran diri dan manajemen diri yang kesadaran sosial dan keterampilan relasi yang baik serta bertanggung jawab atas setiap keputusan yang dibuat. Inti dari tujuan pembelajaran berdiferensiasi adalah membawa setiap murid untuk dapat menentukan arah belajarnya yang akan memperkuat keterampilan berharga sebagai bekal bagi mereka di masa yang akan datang. Berdasarkan dari situasi dan tantangan yang telah saya paparkan di atas, maka memberikan asesmen diagnostik non-kognitif berupa angket gaya belajar murid. Hasil yang diperoleh yaitu 29,9% murid masuk dalam kategori visual, 33,3% masuk ke dalam kategori auditori, dan 37,5% masuk ke dalam kategori gaya belajar kinestetik. Mempersiapkan modul ajar, bahan ajar, SKPD, dan media pembelajaran yang dibutuhkan lainnya. Memilih strategi yang tepat dalam proses pembelajaran yang menekankan pada diferensiasi konten.
diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada diferensiasi, memanfaatkan aset di sekitar sekolah yang dapat dijadikan bahan belajar untuk kegiatan main peserta didik. Memfasilitasi peserta didik untuk proses belajarnya serta memberikan penguatan tentang apa yang sudah dilakukan selama kegiatan belajar. Melaksanakan langkah pembelajaran sesuai dengan modul ajar dan penguatan kompetensi sosial dan emosional atau KSE murid yang telah saya siapkan di awal sebagai berikut. Saya mengawali pembelajaran dengan memberi salam kepada murid, berdoa bersama dengan dipimpin salah seorang murid, kemudian melakukan presensi sambil menanyakan kabar murid dan menyiapkan fiskis sebelum pembelajaran dimulai, dan juga menyampaikan kesepakatan kelas. Melakukan persepsi dan motivasi dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai serta mengajak murid untuk melakukan teknik stop, menampilkan tayangan video terkait materi sistem pencernaan dalam kehidupan sehari-hari. Saya melakukan tanya jawab dengan murid tentang video yang sudah diamati dan dilihat. Murid bersama kelompoknya berkolaborasi dalam menyelesaikan LKPD. Di situ saya melakukan pembimbingan sesuai kebutuhan murid yang ada. Kelompok 1 visual, murid saya minta mengerjakan soal secara mandiri menggunakan aplikasi GeoGebra di Chromebook ataupun HP. Murid saya minta mengerjakan soal secara mandiri, kemudian saling memeriksa pekerjaan masing-masing melalui diskusi kelompok dengan menggunakan kertas. Pada kelompok 3, kinestetik, murid saya ajak ke depan kelas untuk mengamati dan proses sistem pencernaan yang dalam kehidupan sehari-hari dengan alat peraga. Selanjutnya, saya mempersilahkan perwakilan kelompok untuk menyajikan hasil LKPD-nya. Kelompok yang lain saya beri kesempatan untuk bertanya dan menanggapi. Saya memberikan umpan balik dan penguatan pada presentasi dan pertanyaan. Setelah itu, saya memberikan post-test untuk evaluasi pembelajaran. Di sini saya menggunakan kuisi papar mode. Bersama dengan murid, saya melakukan refleksi dengan tanya jawab tentang materi yang telah dipelajari. Saya memberikan kesempatan kepada murid untuk menyampaikan perasaan dan pendapatnya dengan membagikan murid menuliskan apa perasaan dan pendapat mereka saat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Setelah ditulis, ditempel di depan dan meminta salah satu murid membacakan apa yang ia tuliskan. Saya memberi penguatan dan menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Meminta murid memimpin doa bersama untuk mengakhiri pembelajaran. Setelah melakukan pembelajaran, saya meminta salah satu murid menyampaikan umpan balik dari pembelajaran yang dilaksanakan. Di sini saya menunjukkan bahwa pembelajaran yang berlangsung sudah mengakomodir kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, sudah terlihat perubahan yang signifikan, di mana murid yang awalnya tidak percaya diri dan aktif menjadi bersemangat. Hadirnya percaya diri dan juga terlihat aktif dikarenakan adanya perubahan yang terjadi, terutama kebutuhan belajar mereka terakomodir dengan baik. Contohnya, mereka mendapat materi pembelajaran mulai dari konten video YouTube, aplikasi GeoGebra, dan mempraktekkan sistem pencernaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menarik perhatian mereka yang biasanya hanya duduk aktif di kelas. Saya merasa bersyukur karena kepada kepala sekolah dan rekan sejawat mendukung penuh apa yang saya lakukan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Rekan sejawat juga ikut bagian mendampingi peserta didik dalam proses pembelajaran yang berlangsung, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Selain itu, juga tersedianya sumber daya seperti buku dan teknologi, juga lingkungan di sekitar bisa dimanfaatkan menjadi sumber belajar. Murid dapat menggunakan video proses pencernaan. Pada pembelajaran berdiferensiasi, saya menemukan bahwa sangat penting untuk membantu peserta didik memberikan hasil yang lebih baik pada proses pembelajaran yang mereka lakukan. Dengan demikian, mereka mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna serta mendorong mereka sepenuhnya untuk terlibat aktif dalam mengikuti kegiatan atau proses pembelajaran berdiferensiasi dapat mengakomodir semua aspek murid yang terlihat pada saat kegiatan menggambar
dan menentukan bagian-bagian sistem pencernaan dan benar. Dari kegiatan ini, peserta didik mendapatkan pemahaman yang luar biasa melalui aplikasi GeoGebra maupun dari kertas. Di sini terlihat jelas motivasi luar biasa murid-murid dalam kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan berdiferensiasi, semua pihak di sekolah turut terlibat, baik dari rekan sejawat maupun kepala sekolah yang ikut langsung melihat pembelajaran di kelas. Faktor utama keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi yang terjadi di kelas 8A SMP Negeri 1 Perak Timur adalah dukungan penuh dari atasan serta kolaborasi antar sesama pendidik satu sama lain, sehingga pembelajaran yang dilakukan menjadi lebih bermakna dan ada pengalaman baru bagi peserta didik, di mana mereka bebas memilih kegiatan belajarnya sendiri. Demikian praktik baik yang saya lakukan. Semoga kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dapat terus lanjut sehingga memungkinkan SMP Negeri 1 Perak Timur menjadi lebih maju dalam pendidikannya walaupun berada jauh dari pusat kota. Kesimpulan yang diperoleh dari proses pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran berdiferensiasi merupakan strategi pembelajaran yang tepat untuk mengakomodir kebutuhan belajar murid. Hal ini terlihat dari keaktifan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Pada pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu fokus dan benar-benar meluangkan waktu untuk berpikir strategis serta metode pembelajaran yang menarik minat peserta didik. Demikian saya buat pembelajaran berdiferensiasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.